Pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah merupakan dasar Islam yang kedua setelah Al-Quran, di mana agama kita fondasinya yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma' apabila tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis tidak mungkin. Sehingga fondasi itu hanyalah dua sebetulnya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana akal Islam, hadis adalah merupakan segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa perkataan, sabda, ataupun perbuatan, ataupun takrir, yaitu persetujuan, ataupun yaitu akhlak sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah perkara yang menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, As-sunnatu tufassirul Quran wa laysa al-aks. Hadislah yang menafsirkan Al-Quran, tidak sebaliknya. Al-Quran sangat butuh kepada hadis. Kenapa? Karena Al-Quran ayat-ayatnya bersifat global. Ayat-ayatnya bersifat umum. Baca oleh bapak, ibu, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Apakah bapak menemukan dalam Al-Quran tata cara salat dari awal takbiratul ihram sampai salam? Ada ayat yang menjelaskan itu? Apakah pernah bapak menemukan dalam ayat Al-Quranul Karim bahwa sholat zuhur 4 rakaat? Ada. Sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ditentukan rakaat-rakaatnya di dalam Al-Quran? Tidak. Tapi ya di dalam mana? Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ajurri meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih sampai Jabir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat yang mulia, ketika beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rupanya di antara hadirin ada yang berkata, "Ya Jabir, ya Aba Abdillah, da' min hadha ma wajadna fil Quran iktafaina bih." Tinggalkan itu, cukupkan dengan Al-Quran saja sudah. Maka Jabir berkata kepada dia, "Udnu, ta'al udnu, kemari, mendekatlah kemari. As'aluk, saya mau bertanya sama kamu. Awajadta fil Quran anna salata dhuhri arba'an?" Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur 4 rakaat? Dia berkata, tidak ada. Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwa salat asar 4 rakaat? Tidak ada. Adanya hanya ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis sebetulnya ia telah menolak Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti hadis. Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang menyukur bulu halis dan yang minta dicukur bulu halis-halisnya. La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah wal namisah wal mutanammisat. Lalu ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Balaghani annaka tal'an kada wa kada." Sampai kepada saya
wahai Aba Abdurrahman, bahwa engkau melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, betul. Kata wanita itu, inni qad qara'tul Qur'an. Saya sudah hafal Al-Quran. Saya sudah baca dari awal sampai akhir. Saya tidak mendapatkan satupun ayat yang melaknat. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, in kunti qara'tihi faqad wajadtih. Kalau memang kamu betul-betul hafal Al-Quran, kamu sudah menemukannya. Ayat yang mana, kata wanita ini? Maka Abdullah bin Mas'ud membawakan ayat dalam surat Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Dan sungguh Rasulullah telah melarang demikian, bahkan melaknat. Subhanallah, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk belajar hadis. Dalam hadis yang pernah saya sampaikan, hadis itu dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh sekitar 70 sahabat. Rasulullah SAW sabda, "Naddarallahu imra'a sami'a minna haditsan wa fi riwayatin sami'a maqalati fahfidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, yang membaca hadisku, lalu ia menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Subhanallah, doa dari siapa? Rasulullah. Apa isi doa itu? Semoga Allah memberikan cahaya nudrah, cahaya yang berasal dari kebahagiaan hati, kegembiraan jiwa. Bagi siapa? Bagi mereka yang mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka sungguh ini motivasi untuk kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Dengan mempelajari hadis, Anda telah menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran tak akan bisa Anda tafsirkan tanpa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari hadis, Anda telah menjaga Islam bahkan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, i'lamu annal islama huwa sunnah was sunnatu hiyal islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah oleh kalian, Islam itu sunnah hadis, dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak mungkin salah satunya berdiri kecuali dengan yang lainnya. Salah satunya saling membutuhkan. Ikhwatul Islam, azani Allah. Maka ya akhal Islam, di zaman Rasulullah para sahabat mendengarkannya, memperhatikannya, mempelajarinya. Mereka mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di awal-awal Islam, Rasulullah melarang para sahabat untuk mencatat hadis, untuk menulis hadis. Dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, la taktubu anni, faman kataba anni syai'an falyamhu. Jangan menulis dariku, siapa yang sudah mencatat menulisnya, hendaklah dihapus. Namun kemudian di akhir-akhir Islam, Rasulullah memberikan izin para sahabat untuk menulis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibn Abi Syaibah, Abdul Razzaq dan yang lainnya meriwayatkan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, kunna naktubu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktub. Kami dahulu pernah berada di sisi Rasulullah, di sekeliling Rasulullah, menulis hadis. Faqala li ba'du ashabi Rasulillah. Maka sebagian sahabat Rasulullah ada yang berkata kepada saya,
Fakaifa taktubu kulla ma qalahu Rasul wa huwa bashar yaghdab wa yarda. Hai Abdullah, bagaimana kamu mencatat semua yang disabdakan oleh Rasulullah? Ia manusia yang bisa marah dan berbicara ketika ridha juga, ketika marah juga. Fa'amsaktu anil kitabah, maka aku pun berhenti dari menulis. Setelah beberapa saat aku bertanya kepada Rasulullah tentang perkara ini, maka Rasul bersabda, "Uktub, fawalladhi nafsi biyadih, ma kharaja min fiyya illal haq." Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Karena Rasulullah tak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya cintai. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabatlah yang menyampaikan hadis-hadis itu kepada siapa? Kepada generasi setelahnya. Dan Rasulullah telah mensinyalir, Rasulullah sudah memberitahukan tentang hal ini. Kata Rasulullah, tasma'un, kalian mendengar hadis dariku. Wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Sebagai isyarat bahwa Rasulullah menganjurkan mereka untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Pak, para sahabat orang yang sangat takut kepada Allah. Mereka takut berdusta atas nama Rasulullah. Terlebih ancaman bagi orang yang berdusta itu berat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Dalam api neraka. Dalam hadis lain Rasul sabda, "Innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Faman haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang masih disangka itu dusta, tapi ia sampaikan, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Para sahabat sangat takut ancaman ini. Para sahabat sangat takut dengan hadis ini. Maka kita lihat para sahabat ketika menyampaikan hadis Nabi SAW sangat berhati-hati sekali. Ini di Anas bin Malik. Disebutkan kisahnya dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Adalah Anas bin Malik apabila menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW keluar keringat dingin. Saking khawatir dan takut berdusta atas nama Rasulullah. Nafi bin Umar berkata, aku pernah menemani Abdullah bin Umar dalam sebuah perjalanan. Selama perjalanan Nafi bin Umar tak pernah menyampaikan hadis. Karena Abdullah bin Umar khawatir apabila beliau salah dalam menyampaikan hadis. Padahal beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Maka dari itu ya akhul Islam, di zaman sahabat tidak ada satupun para sahabat yang berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di zaman sahabat ada seorang nabi palsu. Ia dijuluki dengan Al-Mukhtar dari Banu Thaqif. Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Dia yang pertama kali mencoba untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW, tapi tak berhasil. Ia pernah hendak membayar seorang sahabat
asal ia mau berdusta atas nama Rasulullah. Tapi sahabat itu tak mau. Lebih baik kau penggal leherku daripada aku berdusta atas nama Rasulullah. Demikian sahabat itu berkata, karena ia takut sekali atas berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam. Kemudian para tabi'in, generasi setelah sahabat, mengambil ilmu dari para sahabat. Mengambil hadis-hadis Nabi SAW dari para sahabat. Dan adalah para sahabat berpencar. Ada yang pergi ke Kufah, ada yang pergi ke Basrah, ada yang pergi ke Mesir. Dan setiap sahabat mempunyai murid-murid. Abdullah bin Abbas, ya di Mekah beliau tinggal, mempunyai murid-murid. Abdullah bin Mas'ud di Kufah beliau tinggal, mempunyai murid-murid. Uqbah bin Amir di Mesir beliau tinggal, mempunyai murid-murid. Masing-masing para sahabat menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah tinggal di kota Madinah dan beliau orang yang paling banyak menyampaikan hadis kepada manusia. Sampai-sampai Umar bin Khattab marah kepada Abu Hurairah dan mengancam untuk dipukul, bahkan dipukulnya dengan cambuk. Namun itu tidak heran, karena Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah dengan kekuatan hafalan. Ikhwatul Islam. Namun ketika Utsman bin Affan meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang Khawarij, muncul dua pemikiran yang menyesatkan. Yang pertama, firqah Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, firqah Syiah Rafidah yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Rupanya Bapak sekalian, masing-masing kelompok ini membuat hadis-hadis berdusta atas nama Rasulullah untuk membela kelompoknya. Maka dari itulah di zaman tabi'in, Muhammad bin Sirin, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, beliau berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum. Dahulu kami tidak pernah bertanya tentang nama-nama perawi hadis. Kami tak pernah bertanya. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Terbunuhnya Utsman dan munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Qulna, kami mulai berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama perawi kamu. Sebutkan. Fayundur, lalu dilihat. Fa in kana min ahli sunnah, bila ia ahli sunnah fayuqbal hadithuhu, diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah fala yuqbal hadithuhu, apabila ia termasuk ahlul bid'ah maka ia tidak diterima hadisnya. Semenjak itu dipilah dan dipilih. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Seingat saya namanya Tariq bin Syihab. Lalu ia pun menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Faja'ala la yanzuru ilaihi wa la yaltafit. Maka Ibnu Abbas pun tidak menengok dan tak mau mendengar. Lalu tabi'in ini berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, dari tadi saya sampaikan hadis-hadis Nabi, kenapa engkau tidak mau mendengarkan, tak mau menengok kepada saya? Kata Abdullah bin Abbas, kunna idza sami'na ahadan qala Rasulullah if ibtadaratu a'yununa wa sami'athu adhanuna. Falamma raqiban nasa sa'bu wad-dhalul lam na'khud illa ma arafna. Ya, dulu kalau kami mendengar ada orang berkata Rasulullah SAW bersabda, mata kami langsung tertuju kepadanya, pendengaran kami langsung siap untuk mendengarkannya. Tapi sekarang ketika manusia mengambil dari setiap orang, tak peduli apakah perawinya benar atau tidak, hadisnya benar atau tidak, maka kami tak mau mengambil lagi kecuali yang kami ketahui kesahihannya. Abdullah bin Abbas sudah mulai memeriksa hadis, padahal beliau seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan para sahabat ya akhul Islam ternyata memberikan contoh yang baik kepada generasi setelahnya. Mereka berjalan sampai berkilo-kilo, puluhan kilo, bahkan ribuan kilo untuk mengambil hadis. Seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah, pergi menuju Syam. Dari kota Madinah menuju Syam. Di zaman dahulu Pak tidak ada kereta. Di zaman dahulu tak ada pesawat terbang. Jabir bin Abdullah dari kota Madinah ke Syam naik unta. Bapak pernah naik unta? Iya. Naik unta sebulan lamanya. Hanya mau mengambil satu hadis dari sahabat lain yang bernama Abdullah bin Unaisah. Subhanallah. Hanya satu hadis. Beliau melakukan perjalanan dari kota Madinah ke Syam sebulan lamanya hanya untuk satu hadis. Subhanallah. Sehingga para ulama ini mengambil pelajaran yang besar. Memang harus demikian rupanya mencari hadis. Maka para tabi'in pun mengadakan perjalanan rihlah berkeliling dunia. Para tabi'in dan generasi setelahnya pergi ke Mekah, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, pergi ke kota Madinah, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, mencari tempat-tempat yang di situ merupakan sumber mata air ilmu, sumber mata air para muhaddisin, para ahli hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun kemudian mendatangi majlis-majlis ilmu, mengambil hadis-hadis Nabi. Namun, subhanallah, para ulama melihat ada bahaya lain. Ada bahaya yang mengancam, yaitu adanya orang-orang zindiq yang pura-pura masuk Islam. Padahal ia dengki kepada Islam, karena waktu itu Islam menjadi negara yang sangat luas sekali. Sehingga terpaksalah orang-orang yang terpaksa untuk masuk ke dalam Islam. Dan mereka ingin bermakar bagaimana menghancurkan Islam. Di antara caranya memalsukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat kepalsuan, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Terbukti beberapa zindiq tertangkap basah. Di antaranya Abdul Karim bin Abil Arja. Ia ditangkap oleh khalifah di masa itu dan diancam untuk dibunuh. Tapi ia berkata, saya tidak takut, saya tidak menyesal. Karena saya sudah menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin 4.000 hadis palsu. Yang aku halalkan yang haram dan aku haramkan yang halal. Masya Allah, 4.000 hadis palsu sudah ia sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Entah apakah ini memang bohongnya dia ataukah memang benar. Yang jelas para ahli hadis merasa tertantang untuk membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah mereka memeriksa dan menyeleksi para perawi hadis. Setiap perawi hadis dicatat sejarah hidupnya. Siapa nama dia? Sampai 7 turunan. Asal dia dari mana? Kemudian lahir kapan? Kemudian berguru ke siapa saja? Pergi ke negeri mana saja? Dicatat baik-baik Pak. Detail sekali. Kalau Bapak tak percaya, buka oleh Bapak kitab-kitab Jarh wa Ta'dil. Buka oleh Bapak kitab Syiar A'lamin Nubala. Buka oleh Bapak kitab Tahdzibut Tahdzib. Bagaimana perawi hadis dicatat namanya sedetail mungkin. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan Al-Basri Nazilu Kufah Fakana qad akhadha an Fulan. Ia mengambil ilmu dari Fulan wa Fulan wa Fulan wa Fulan wa Fulan. Dicatat ia masuk ke kota Kufah tahun sekian, masuk sekian, sampai demikian detail. Setiap perawi dicatat sejarahnya. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal pada tahun 161 Hijriah berkata,
Walamma kadzabu ala Rasulillah, ketika mereka telah berani berdusta atas nama Rasulullah, kami lawan dengan sejarah. Kami lawan dengan biografi seorang perawi hadis, yaitu setiap perawi hadis dicatat baik-baik. Pernah terjadi, ada seorang masuk ke kota Nisapur. Lalu ia selalu menyampaikan haddatsani Khalid bin Ma'dan. Bercerita kepada saya Khalid bin Ma'dan, guru kalian. Haddatsani, sering kali dia berkata haddatsani Khalid bin Ma'dan. Lalu rupanya ada seorang ahli hadis dihadirin itu dan berkata, kapan dan di mana kamu bertemu dengan Khalid bin Ma'dan? Saya bertemu pada tahun 128 Hijriah di peperangan Armenia. Lalu ahli hadis ini berdiri dan berkata, kamu pendusta. Karena Khalid bin Ma'dan wafat pada tahun 124 Hijriah dan ia tidak pernah ikut perang Armenia. Kelihatan dustanya. Dengan apa? Dengan sejarah, Pak. Dengan sejarah, subhanallah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sehingga dengan sejarah perawi-perawi hadis itu, bahkan sampai hafalannya, sampai kesalahannya diketahui oleh para ulama. Dicatat baik-baik. Bahkan Imam Suyuti menyebutkan bahwa dahulu di zaman para muhaddisin, setiap majlis hadis ada mukri dan katibnya. Dia mencatat pelajaran Syekh Fulan dimulai dari hadis ini sampai hadis ini. Dihadiri oleh fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Lalu diperhatikan, fulan ketika mendengarkan hadis ini tidur, fulan ketika mendengarkan hadis ini ngobrol. Sampai demikian detail mereka. Ya. Subhanallah. Sampai mereka tahu si fulan ini mudallis, ada hadis-hadis yang ia tidak dengar langsung dari syekhnya. Walaupun ia mengambil hadis banyak dari syekhnya, tapi ada beberapa hadis yang tidak ia dengar langsung. Maka dicap fulan mudallis. Seperti Muhammad bin Ishaq. Kalau ia meriwayatkan dengan lafaz an, tidak diterima oleh para ulama. Maaf, dia mudallis. Sampai demikian Bapak sekalian. Tak sembarangan para ahli hadis itu. Ya. Lalu mereka pun mengklasifikasikan perawi-perawi yang bisa diterima hadisnya dan perawi-perawi yang tidak bisa diterima hadisnya sesuai dengan derajat-derajat mereka dari sisi kesikohan dan dari sisi kedhaifannya. Perawi yang paling ringan lemahnya akibat dari buruknya hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalannya, Bapak? Ya, sayyi'ul hifdz. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Idza lam yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi." Apabila benar dan salahnya sama-sama kuat, seimbang. Ini adalah perawi yang paling ringan lemahnya. Siapa yang paling berat? Yaitu yang disebut oleh ulama kadzab, tukang berdusta. Maka perawi seperti ini dihukumi hadisnya palsu. Ada lagi matruk, muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya, subhanallah, dicatat baik-baik oleh para ulama. Mereka membicarakan perawi hadis untuk membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita jelaskan tadi bagaimana para ulama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencatat sejarah-sejarah para perawi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat namanya, ayahnya, kakeknya, demikian pula nisbatnya, kota kelahirannya, ya, tanggal lahirnya, kemudian juga kemana saja dia pergi, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, hadis-hadisnya, dicatat semuanya. Dan ini sesuatu yang tak pernah ada kecuali di dalam Islam. Hanya dalam Islam ada perkara yang seperti ini. Bagaimana pemeriksaan hadis terhadap perawi-perawinya.
Para ulama berbicara tentang perawi-perawi hadis, fulan thiqah, fulan dhaif, fulan kada wa kada. Sampai-sampai Imam Ahmad ketika ditanya ya tentang masalah ini, beliau berkata, "Idza sakattu ana wa sakatta anta," kalau saya diam dan kamu diam, tidak berbicara tentang perawi hadis, famata yumayyizul jahil bainas sahih was saqim. Kalau begitu, bagaimana orang-orang akan bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang hadis yang tidak sahih? Makanya perjuangan para ulama membela hadis Nabi luar biasa. Sehingga dengan seperti itulah hadis-hadis Nabi terjaga. Dengan melihat perawi-perawi hadisnya, dengan mengumpulkan jalan-jalan hadisnya. Sampai-sampai ikhwatul Islam, dahulu para ulama itu mencari satu jalan, satu hadis dengan berbagai macam jalannya. Yahya bin Ma'in berkata, aku pernah pergi ke kota Basrah dan bertemu dengan Musa at-Tabuzaki. Lalu aku berkata kepada dia, aku ingin mendengar hadis-hadis Hammad bin Salamah dari kamu. Lalu dia berkata, apakah kamu tidak pernah mendengar hadis-hadis Hammad bin Salamah? Ia berkata, ia mendengar sudah 17 jalan dan kamu yang ke-18. Kata ya orang ini, kata Musa at-Tabuzaki, apa yang kamu lakukan dengan banyak-banyaknya jalan seperti itu? Kata Yahya bin Ma'in, saya mendengar Hammad bin Salamah ini thiqah, tapi ia jatuh dalam kesalahan dalam beberapa hadis. Dan saya ingin membedakan antara kesalahan yang dilakukan oleh Hammad dan kesalahan yang dilakukan oleh murid-muridnya Hammad. Masya Allah, sampai demikian. Satu hadis mereka ambil dari 18 jalan, 20 jalan. Sampai-sampai Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, al-bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muraduhu. Hadis kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalannya, maka belum jelas keadaan hadis tersebut sahih atau dhaifnya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka kemudian para ulama mencatat perawi-perawi hadis. Al-Imam Al-Bukhari pada usia 18 tahun menulis kitab Tarikhul Kabir. Beliau katakan, aku masukkan di dalam buku saya ini 10.000 perawi hadis. Setiap perawinya aku hafal namanya, dari mana asalnya, lahirnya, wafatnya, siapa gurunya, siapa muridnya, ya, dan yang lainnya. Tapi aku sengaja ringkas karena supaya buku saya tidak menjadi panjang. Diringkas jadi 10 jilid. Itu dengan hafalannya Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Ibnu Abi Hatim menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Menyebutkan di situ perawi-perawi hadis yang dibicarakan oleh para ulama-ulama hadis. Masya Allah ya akhal Islam, Anda yang pernah belajar ilmu hadis akan melihat bagaimana kehebatan para ulama hadis dalam membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya dalam rangka merealisasikan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Ini menjaga Al-Quran dan termasuk padanya penjagaan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi para ulama yang menilai perawi hadis dari sisi hadis-hadisnya. Setiap perawi dikumpulkan hadis-hadisnya. Kemudian dinilai, dibanding-bandingkan dengan perawi-perawi hadis, hadis-hadis perawi yang thiqat. Sehingga akhirnya mereka bisa mengetahui status dan derajat perawi hadis ini, apakah dia thiqah ataukah tidak thiqah, apakah bisa diterima ataukah tidak bisa diterima. Masya Allah.
Alhamdulillah. Namun sayang Bapak, kita yang ada di zaman sekarang ini terkadang kurang menikmati usaha para ulama hadis. Dari sisi apa? Kita terkadang banyak malah mengamalkan hadis-hadis yang tidak sahih. Tersebar di antara kita. Terutama ya di negeri Indonesia yang saya hidup di sana, seringkali tersebar hadis-hadis yang bahkan palsu, dusta atas nama Rasulullah SAW. Disebarkan. Saya pernah mendengar seorang khatib pada hari raya. Dia berceramah. Dia berkata, al-insanu madaniyun bil-tab'i. Manusia makhluk sosial. Setelah selesai khatib, saya datang ke dia. Maaf Pak, setahu saya itu bukan hadis Nabi Pak. Kata siapa? Itu perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab muqaddimahnya. Kenapa Bapak jadikan hadis? Ya karena melihat saya mungkin wajahnya masih muda, tidak tolak. Ya, tak peduli. Dia tidak takut kalau dia berdusta atas nama Rasulullah. Ada lagi seorang khatib Jumat. Waktu itu saya sedang duduk, ya ikut Jumatan di masjid itu. Dia bawakan hadis, "Man lam yasbir biqada'i falyabhas rabban siwa'i." Siapa yang tidak sabar menghadapi ujianku, maka silakan cari Tuhan selainku. Masya Allah. Ya, saya ingatkan Ustaz, ini hadis palsu. Alhamdulillah Ustaz itu mau terima. Jadi Bapak sekalian, berapa banyak ya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah yang beredar di kalangan kaum muslimin, tak sadar terkadang kita termasuk orang yang mengamalkannya. Kenapa? Karena kurangnya keilmuan kita, pengetahuan kita terhadap hadis-hadis mana yang sahih, mana yang dhaif. Kita pada zaman ini tidak ada kesungguhan sebagaimana para ulama hadis terdahulu bersungguh-sungguh memilah hadis yang sahih dan yang dhaif. Alhamdulillah. Setelah hadisnya sahih, Bapak sekalian, pemahaman terhadap hadis pun harus benar. Ada orang hadisnya sahih tapi pemahamannya tidak sahih. Oleh karena itu para ulama hadis ketika menjaga hadis Nabi bukan dari sisi sanad hadis, bukan dari sisi kesahihan hadis, tapi mereka jaga juga dari sisi dirayah, pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis dalam kitab Ar-Risalah tentang etika-etika atau rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bekal orang yang ingin memahami hadis? Yang pertama, pengetahuan bahasa Arab yang cukup. Karena Rasulullah berbicara dengan bahasa apa? Berbicara dengan bahasa Arab. Yang kedua, kata para ulama, pengetahuan tentang ilmu usul fiqh. Dengan ilmu itu Anda bisa mengetahui perintah yang bersifat wajib dan perintah yang bersifat sunnah. Mana yang umum, mana yang khusus, mana mutlak, mana muqayyad. Kemudian juga menguasai hadis-hadis Nabi supaya tidak mengambil satu hadis dan menolak hadis lain. Sehingga kita mengetahui dalam suatu permasalahan kita kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak sekalian, ketika seseorang memahami satu hadis tanpa melihat hadis lain, pasti pemahamannya akan rancu. Pemahamannya akan menyimpang. Saya berikan contoh.
Ada sebuah hadis yang dibawakan oleh kaum Khawarij di zaman dahulu untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu hadis, la yazni mu'minun hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mukmin yang berzina ketika ia berzina disebut mukmin. Kata mereka berarti pelaku zina kafir. Tapi mereka tidak melihat hadis yang lain. Ada hadis lain yang Rasul sabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun ia berzina dan mencuri. Rupanya Bapak sekalian, hadis ini tidak dipakai oleh mereka. Diambilnya hadis yang tadi, ditolaknya hadis ini. Kalau tidak dikompromikan akan hancur. Pemahaman akan rusak, akhirnya mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sementara yang satu lagi berpegang kepada hadis ini tanpa yang lainnya dan mengatakan orang yang berzina, orang yang mencuri imannya sempurna, tak berkurang sedikit pun juga berdasarkan hadis itu. Akhirnya yang satu mengambil hadis ini saja, yang ini mengambil hadis ini saja, sedangkan kewajiban kita mengkompromikan, ya, menyatukan dua hadis tersebut yang seakan-akan apa? Dia bersilang pendapat. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, kewajiban kita di dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpenting adalah merujuk kitab-kitab para ulama, terutama ulama dari kalangan siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama setelahnya. Ini penting sekali ya akhal Islam azani Allah, karena para ulama mereka telah memiliki dan telah menguasai alat-alat untuk memahami hadis. Saya sudah sebutkan tadi siang, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari hafal 700.000 hadis. Para ulama terdahulu hafalnya luar biasa. Keilmuan mereka luar biasa. Bahasa Arabnya, penguasaan usul fikihnya dan yang lainnya sempurna. Maka mereka lebih berhak untuk kita ikuti, Pak. Lebih berhak. Kenapa? Karena keilmuan mereka luar biasa, Pak. Makanya kewajiban kita buka kitab-kitab para ulama. Buka kitab-kitab para ulama. Anda akan dapati para ulama bagaimana menjelaskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya penyimpangan terhadap makna-makna hadis akibat tidak merujuk kepada pemahaman para ulama terdahulu. Saya berikan contoh di Indonesia ada sebuah, di Indonesia ada sebuah pemikiran, itu wajibnya berbaiat kepada imamnya berdasarkan hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan ia tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Ada salah seorang jamaah mereka datang ke saya. Lalu dia memberikan, ini dalilnya, kamu harus baiat kepada imam saya. Kalau kamu tidak baiat, kamu mati kafir. Kamu bukan orang Islam. Coba saya lihat hadisnya, ternyata itu hadisnya memang sahih, Pak. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahih. Tapi saya katakan kepada dia, maaf. Hadisnya sahih tapi pemahaman Anda tidak sahih. Rasul bersabda, siapa yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah, matinya bangkai, barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Saya mau tanya, baiat di sini kepada siapa? Kepada imam Anda? Baik. Kalau ada orang di Saudi sana tidak baiat ke imam Anda, kafir? Oh, kafir. Kalau ada di Amerika, di Jepang, di Singapura tidak baiat dan tidak datang ke imam Anda, mereka kafir? Kafir mereka. La ilaha illallah.
Jutaan kaum muslimin dikafirkan oleh dia karena tak datang ke imamnya dia, tak bayat. Masya Allah. Kata saya, ya akhi, untuk memahami hadis kita harus melihat pendapat-pendapat para ulama. Siapa dia? Saya bawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, saya bawakan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang siapa yang berhak dibayat. Tapi dia menolak. Dia katakan, ya itu pemahaman yang aneh. Terserahlah. Anda katakan aneh atau tidak aneh, yang jelas konsekuensi perkataan Anda mengkafirkan seluruh kaum muslimin di dunia. Karena hanya tidak baiat kepada imam Anda. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa diterima. Bahkan secara pemahaman para ulama pun tidak demikian. Imam Ahmad ketika ditanya, ketika dibawakan hadis tersebut kepada Imam Ahmad dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, kepada Imam Ahmad diriwayatkan oleh Al-Muhanna dalam sualatnya. Lalu dikatakan, wahai Imam, bagaimana dengan hadis man mata walaysa alaihi bai'ah walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah? Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Lalu Imam Ahmad berkata, atadrimal imam? Kamu tahu tidak siapa imam yang dimaksud dalam hadis tersebut? Huwa an yaqula kullu muslim hadha imam. Yaitu yang setiap muslim berkata ini imam. Bukan yang diakui oleh kelompok tertentu saja. Tidak, bukan itu yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Ini pemahaman aneh sekali, tidak pernah dikenal oleh para ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu, ya akhi azan ya Allah, pahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Rujuk mereka. Mereka lebih pintar dari kita, lebih alim dari kita. Ya, tapi bukan berarti kita hanya sebatas pada satu, berpatukan pada satu ulama saja, tidak. Ulama Islam banyak. Ulama Islam itu banyak, mereka semua ulama. Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad ulama, Imam Malik ulama, Imam Abu Hanifah ulama. Tidak ada satupun manusia yang maksum di dunia ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul. Kalau kalian dapatkan dalam kitabku ini, kata Imam Syafi'i, perkataanku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadribu qaulil ha'id wa la tuqalliduni. Buang jauh-jauh pendapatku dan jangan membeo kepada diri saya. Masya Allah, nasihat seorang ulama besar yang bernama siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menasihati kita bahwa kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Para ulama sebagai wasilah dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya akhi azan ya Allah yakum, terkadang kita lihat para ulama berbeda pendapat dalam memahami suatu hadis. Itu lumrah, wajar. Kenapa? Karena tingkat keilmuan para ulama berbeda-beda. Seperti misalnya dalam masalah qiraat, membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sebagian ulama mengatakan wajib, kata Imam Syafi'i. Sebagian mengatakan dilihat, kalau sholat jahar yang dikeraskan, diam. Kalau sholat tersebut tidak dikeraskan, baca. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian mengatakan diam secara mutlak, baik keras maupun ya tidak keras. Itu pendapat Abu Hanifah. Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Perkara-perkara seperti ini sudahlah, tak perlu kita ributkan. Karena masing-masing mereka berijtihad. Masing-masing mereka punya hujah. Kewajiban kita melihat mana yang paling kuat dalilnya untuk kita ikuti. Bukan kemudian kita saling menyesatkan satu sama lainnya. Karena itu permasalahan yang tidak dibenarkan. Ini masalah ijtihadiyah, Pak. Berbeda kalau memang dalilnya sudah jelas dari Al-Quran, dari hadis dan ijma' para ulama.
sudah sepakat seluruh ulama, ternyata kita selisihi, maka yang menyelisihi seperti ini boleh kita ingkari. Nah, disinilah ya akal Islam azan ya Allah perkara yang harus kita fahami yang berhubungan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya akhi, sebagai ringkasan kata pada kajian malam ini adalah, yaitu pertama, berusahalah kita berhati-hati dalam membawakan hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau membawakan, menyampaikan hadis kepada orang lain, ketahui oleh bapak yang pertama, hadis ini sahih apa tidak. Kenapa? Agar kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah dosanya besar, bukan kecil. Kita ya tanya kepada orang-orang yang ahli. Tanya ke ustadz yang paham. Ustadz, tolong jelaskan hadis ini sahih apa dhaif. Apa alasan kelemahan, kedhaifan hadis ini, supaya saya bisa mengamalkannya. Kalau memang ternyata itu tidak sahih, saya akan tinggalkan, saya tidak mau amalkan. Ya. Maka akal Islam azan ya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila hadisnya telah sahih, yang kedua adalah bagaimana memahaminya Ustaz. Hadis ini mansukh apa tidak? Sudah dihapus apa belum? Iya. Lalu bagaimana, apakah ada hadis lain yang bertabrakan dengan, bertentangan dengannya atau tidak? Tanyakan kepada ahli ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Tanya ahlinya. Kalau bapak tidak bisa membuat komputer ataupun membuat program komputer, bapak harus tanya kepada ahli komputer. Kalau bapak tidak paham bagaimana cara membuat rumah yang bagus, tanya kepada ahli bangunan. Tapi kalau bapak mau berbicara tentang agama, tanya kepada ahli agama yang sudah betul-betul mapan keilmuannya. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, la yufti, tidak boleh berfatwa kecuali mereka yang menguasai yang pertama Al-Quran. Dia menguasai Al-Quran, sabab nuzulnya, takwil tanzilnya, muhkam mutasyabihnya, ia kuasai. Yang kedua, menguasai hadis, sebagaimana ia menguasai Al-Quran dan membedakan mana yang sahih dan yang dhaifnya. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, memahami perselisihan para ulama dan bagaimana memilih yang paling kuat di antara perselisihan tersebut. Siapa yang memenuhi 4 syarat ini, kata Imam Syafi'i, silakan berbicara tentang ilmu dan berfatwa. Tapi siapa yang tidak memenuhi tentang 4 syarat ini, ia hanya boleh berbicara tentang ilmu dan tak boleh berfatwa. Makanya, Masya Allah, ya. Kenapa? Supaya tidak ada orang yang berani berkata dalam masalah agama tanpa ilmu. Ya. Kalau ada orang tidak paham tentang ilmu kedokteran, mau bicara tentang ilmu kedokteran saja, kita tak mau terima. Itu bisa merusak. Kalau ada orang tak paham tentang ilmu bangunan, terlalu ia mau bicara tentang ilmu bangunan, kita tak mau terima. Kenapa? Karena itu bisa merusak. Demikian pula orang yang tak cakap tentang ilmu agama, tidak paham tentang bahasa Arab, tentang hadis Nabi, lalu ia mau berbicara tentang hadis, kita pun tidak bisa terima karena ia bukan ahlinya. Wallahu a'lam.